Baiklah, mungkin sebelum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Kevin Rahmat Ilahi, dengan NIM 2004-1152-2006. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas struktur data dan algoritma yang diberikan oleh lulusan pengampu saya, itu Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Pada video kali ini saya membuat pembuatan program menggunakan bantuan dari AI. Nah, di sini mungkin skenarionya bisa dilihat teman-teman. Itu di sini saya membuat untuk bagian memasukkan modal itu adalah menggunakan list terkait dengan metode Q. Tentukan modal minimal masuk 10.000 dan jika modal dimasukkan kurang maka akan muncul penglihatan sistem modal yang Anda masukkan kurang dari 10.000. Nah, ini di sini juga bakal divalidasi apakah yang dimasukkan itu adalah integer atau tidak. Terus juga ada tanggal input untuk memudahkan rekap. Selanjutnya mungkin bisa dilihat di sini penggunaan link listnya. Di sini saya menggunakan link list dengan nama not modal dengan variabel yang berisikan itu string nomor input, integer modal, tidak tanggal input ini untuk tanggal, integer sisa modal, dan not modal ini untuk pointer. Nah, di sini untuk ketentuan ini untuk penggunaan Q-nya, dan di sini itu saya menambahkan nomor encounter sama total sisa modal. Ini di luar dari sini karena ini nanti gunanya untuk menampilkan secara real time berapa sisa modal yang ada di akun kita secara akumulasi. Selanjutnya itu penginputan bahan baku, itu penginputan minimal 8 kilo. Silakan kalau kurang itu akan keluar peringatan, dan di sini kita menggunakan penginputan stok dengan metode Q menggunakan link list, dan terus juga untuk harga susu sendiri itu bisa ditentukan oleh kita secara manual. Mungkin bisa dilihat pada struktur data itu sama seperti not modal tadi, itu ada string nomor beli ini untuk kode unik nomor susunya, terus ada string nomor input ini gunanya untuk menghubungkan point link list not susu dengan not modal untuk mempermudah rekap. Selanjutnya itu integer susu, sisa susu, tanggal beli, harga per liter. Ini untuk harga yang kita seperti yang saya bilang tadi itu bisa kita input manual harganya pada hari tersebut. Total harga susu, ini total harga susu gunanya itu berapa sih susu yang kita beli, total harga susu dari harga per liter kali dari susu yang kita beli. Terus ini sama pointer, ini juga gunanya untuk Q. Sini juga sama, saya juga menambahkan ini untuk nomor beli, dan sisa susu itu untuk sisa susu yang ada pada hari tersebut. Mungkin inilah kira-kira hubungan antara kedua variabel tersebut. Itu string nomor input itu menghubungkan modal dengan not susu. Mungkin langsung ke programnya. Teman-teman bisa lihat di sini programnya. Itu saya ada dua, itu adalah ini untuk modal dan ini untuk input susu. Ini saya buat berbarengan dengan tugas besar saya. Jadi mungkin ada tambahan di sini, teman-teman lihat. Selanjutnya itu di sini bisa dilihat edit listbox 1 untuk tanggal, listbox 2 untuk modal yang kita masukkan, dan ini untuk modal sisa. Nah, nanti modal sisa ini yang akan dipakai, mungkin saya jelaskan untuk promnya dulu ya. Untuk codingannya dulu. Saya lihat teman-teman lihat di sini itu adalah struktur datanya. Mungkin langsung ke promnya. Di sini bisa teman-teman lihat saya ngeprom sebentar di sini. Oke, sini. Teman-teman bisa lihat prompt saya di sini. Itu adalah buat button 1 diklik, modal diisikan berdasarkan angka yang ada pada edit 1, tidak update sesuai dengan real time saat ini, modal sisa diisi berdasarkan edit 1. Setiap variabel akan ditampilkan pada tanggal pada listbox 1, modal listbox 2, dan sisa modal listbox 3. Simpan berdasarkan sistem Q. Nah, di sini saya memberitahu untuk mengisi listbox 4 menggunakan akumulasi sisa modal. Nah, di sini
langsung diberikan oleh GPT. Mungkin teman-teman kalau mau langsung copy paste juga bisa. Nah, di sini GPT juga ngasih tambahan itu untuk nambahkan ini. Untuk gunanya untuk gunakan date dari sini untuk mendapatkan tanggal. Terus mungkin di sini juga dikasih tahu untuk variabel string nomor info akan bertambah untuk setiap modal yang diinputkan. Nah, ini saya memvalidasi lagi kalau nah di sini dia memberikan integer nomor input counter biar gunanya itu tuh dia bakal ngasih tahu di bawah nomor input itu ntar bakal dimulai dengan 1 untuk setiap itu. Nah, di sini optional nomor input add current nomor input. Kalau kita mau, dia ngasih saran kalau mau bisa dikasih di list box berapapun. Ini nggak harus list box 4 untuk nampilin nomor input itu. Cuman di sini saya tidak melakukannya. Selanjutnya itu, nah di sini dia menggunakan fungsi. Di sini ada void. Nah, karena menurut saya nggak perlu rasanya menggunakan fungsi biar sederhana, saya suruh buatkan agar tidak perlu menggunakan fungsi. Langsung diketik lagi oleh GPT, diperbaiki, dan sama sini juga sama. Ini teman-teman bisa lihat di sini juga, di sini. Nah, ini hasil yang sudah saya selesaikan, integer modal, sisa modal. Nah, di sini waktu saya ngeprom ini, itu saya belum ada memvalidasikan untuk bagian sini, bagian ini. Kalau bahwasanya kalau untuk modal itu tuh harus lebih dari 10.000, nggak boleh kurang dari 10.000. Nah, itu saya belum memvalidasinya lagi. Nah, di sini saya baru memberitahukan. Nah, di sini saya buat di sini listbox 3. Sebenarnya itu listbox 4. Nah, tinggal kita minta ke dia bakal buatkan. Nah, tambah ke total sisa modal, tampilkan ke listbox ini, ditambahkan total sisa modal akumulasi listbox 3. Nah, di sini karena kalau teman-teman mau ganti listboxnya tinggal ganti aja listbox berapa. Dia juga bakal langsung pindah. Ya, validasi input. Nah, di sini ini saya tidak boleh kurang dari 50. Itu salah, saya tidak memakainya untuk itu. Nah, terus mungkin bisa lanjut ke ini untuk not susu. Not susu juga sama. Di sini teman-teman tinggal bercerita aja. Buatkan ketika button 2 klik maka mengisi link list dengan ketentuan. Nah, di sini aku mau mention teman-teman tuh harus jelas untuk menjelaskan program kalian ke GPT. Dan kalau misalkan kalian nggak jelas memprom ke GPT program kalian, atau penggunaan kata kalian itu salah, itu bakal berakibat fatal karena dia bakal ngebikin menyesuaikan dengan apa yang kalian minta itu. Jadi nanti bisa aja apa yang kalian ingin tuh kayak nggak sesuai dengan apa yang kalian mau, yang kalian prompt itu nggak sesuai sama apa yang kalian mau jadinya. Sini aku jelasin kan, susu akan diisi berdasarkan edit 2. Button 2 kan maka mengisi link list. Nah, harga per liter akan menggunakan edit 3. Total harga susu dan akan diisi dari perkalian susu dan harga per liter. Nomor beli akan di-increment. Increment ini maksudnya ditambahkan untuk setiap note baru. Untuk nomor input akan diambil dari note modal yang mana note yang digunakan dicari dari model note paling awal yang dimasukkan dengan kriteria sisa modal haruslah untuk. Nah, di sini aku salah. Aku perbaikin di sini kan. Nah, dan untuk nomor itu ambil dari model yang mana note yang digunakan dicari dari note yang paling awal dimasukkan dengan kriteria sisa modal haruslah besar atau sama dengan total harga susu, dan apabila tidak sesuai maka dicari note berikutnya, dan jika tidak ada note yang memenuhi maka akan diarahkan untuk masukkan nominal baru pada edit 1. Teman-teman di sini harus jelas untuk membuat promnya. Apabila sempat teman-teman salah ngeprom itu bakal fatal akibatnya untuk codingan teman-teman. Terus tambahkan lagi masukkan nominal baru. Dan apabila sesuai total harga dengan sisa modal, maka akan mengurangi sisa modal pada note tersebut dan akan mengupdate sisa modal pada listbox 4. Disimpan berdasarkan sistem queue. Buat program ini menggunakan Borland C++6. Jangan lupa untuk mention GPT-nya kalau
kita menggunakan Borland C++6. Kalau misalkan teman-teman pakai Borland ya, Borland C++6. Karena kalau teman-teman cuman nggak ngebuat Borland C++6 ini, dia bisa jadi nangkapnya tuh kalian pakai yang terbaru. Jadi ntar dia ngasih codingan Borland yang terbaru tanpa sehingga teman-teman pas ngoding itu bakal nggak kebaca sama Borland C++6-nya. Karena ada fiturnya nggak ada pas yang terbaru sama yang di plus+6 ini. Terus ini fitur-fitur yang habis diupdate. Di sini aku belum validasi. Udah. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat sini. Dia langsung ngasih, aku langsung copy paste sih. Tapi di sini teman-teman bisa juga kayak teman-teman pelajari dikit, terus kalian teman-teman edit sendiri, teman-teman kirim ke dia. Ini kayak aku di sini kan, ini aku copy paste semua ini codingan aku, terus aku ini kalau ada error ya, aku sertain errornya gimana, terus dia bakal ngebaca tuh error tuh di mana, ketemunya di mana. Nah, terus dikasih solusi tuh ini. Mungkin bisa teman-teman lihat di codingan ini. Ini kan aku udah validasi ya untuk yang ini, untuk yang satu. Itu aku baru aja nge-prom barusan. Sini. Nah, buatkan validasi pada button 1 jika yang dimasukkan kurang dari 10.000 dan bukan merupakan bulan bulat, berikan pemberitahuan agar si untuk mengisi edit 1 dan bilangan valid lebih dari 10.000. Dia bakal ngasih nge-prom, terus stringin dijelasin, kita bakal dijelasin juga. Terus nah, karena di sini dia ngasih perubahan yang ini, terus dia ngasih saran jika Anda ingin validasi lebih ketat, misalnya menolak bilangan desimal diubah bilangan bulat, otomatis gunakan try string to integer. Nah, ini codingannya. Mungkin teman-teman tinggal copy paste. Kalau teman-teman nggak tahu taruhnya di mana, copy paste, bilang ya tolong masukkan ke dalam codingan saya. Dia bakal masukin ke codingan langsung ke sini. Yang ditambahkan, terus nah aku ditambahkan. Nah, ini waktu aku nge-prom itu masih error. Terus ini lagi, aku prom lagi, masih error lagi. Ini masih ada error pada program saya. Taunya dia langsung koreksi sendiri tuh. Integer ini langsung eksekusi, bisa error kalau kosong, tidak ada angka. Jadi dia ngasih saran kayak gini. Hilangkan integer string model, hilangkan edit string to integer edit ini biar dia nggak langsung eksekusi di sini. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Tuh aku hilangkan ininya. Dia kan ngasih itu aku edit sendiri juga. Mungkin kalau untuk mungkin langsung ya kita coba di run programnya. Di sini misalkan kosong. Nah, terus aku coba hapus sama kan. Itu udah sesuai sama yang kita minta. Coba kita masuk satu juga sama. Kita masukkan 10.000 selanjutnya. Habis itu 12.000. Aduh. Oke. Udah masuk. Untuk modal masuk sini dan sisa modal masuk ini, di sini adalah akumulasi sisa modal ini untuk tanggalnya. Terus di sini kita masukkan angka, misalnya ini kan tadi di PPT aku tuh ada dilihat tuh minimal sesuatu yang dimasukkan 8 kilo. Sedangkan di sini pas kita jalanin, ini kan cuma 1 kilo nih susu yang dimasukin. Harganya tuh misalnya 2 perak. Nah, dia langsung masuk, nggak ada peringatan gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung coba implementasi ngepromnya. Di sini bisa langsung ngeprom gitu. Pertama, kayak yang aku bilang tadi, teman-teman bisa buat copy paste aja semuanya. Copy paste aja semuanya. Lakukan validasi pada edit
jadi 2 jika yang dimasukkan kan kurang dari 8, maka akan muncul peringatan bahwa yang dimasukkan kurang dari 8 kg. Udah, tinggal gitu aja. Terus dia bakal nge-prompt sendiri gitu. Validasi input kosong. Nah, di sini teman-teman bisa untuk milih mau kopas langsung apa yang dikasih sama dia, atau teman-teman pilih dulu tuh. Ini pertama try ini. Sini kan aku langsung ini try integer susu, sisa susu, harga per liter. Nah, masukin ini aja, kita taruh di paling atas gitu. Kita ganti try terus di integer. Sini kan ngasih tahu integer masuk gue harga per liter, integer jumlah susu harga per liter. Kita copy paste lagi aja. Terus di sini karena ada sisa susu, kita juga nih GPT itu dia bakal ngambil yang seefisien mungkin setahu aku. Jadi udah sampai sini. Di situ validasi konversi. Ini nggak perlu kita tambahin karena kita nggak pakai. Di sini kan, di sini. Udah. Coba kita cek project dulu, boleh error enggak? Kan kita coba ya. Ini mungkin tadi sama 10.000. Kita coba masukin 1 ya. 1 button. Jumlah susu minimal adalah 8 kilo. Nah, kita masukin 8 kilo dengan harga, anggap harganya 8. Harganya 1. Pembelian sama. Oke. Berhasil kan? Oke. Mungkin sekian untuk presentasi pembuatan program saya. Mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran dari situ untuk buat nge-prom ini. Sebenarnya untuk AI ini benar-benar membantu kita kalau udah terkait coding ini sekarang. Jadi teman-teman bisa manfaatin AI ini untuk keperluan teman-teman nantinya. Mungkin sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.